Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk para sahabat. Tentu saja kesempatan kali ini bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa dan juga Saya Henry Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bersuara. ya, yang rakyat biasa ya, ini bukan siapa-siapa lagi ya. Lah iya iya, Kalau kalau boleh, boleh nah iya, mudah-mudahan boleh lah ya. ya boleh Nah, lah. tentu saja ini sudah beberapa episode kita di obrolan kita ya Mas Sokro ya. Nah ini tentu saja segala sesuatunya itu perlu adanya ketekunan ya Ya, untuk bisa mencapai suatu tujuan atau keberhasilan. Sebagai contoh saja kalau kita ingin pergi ke suatu tempat pun harus tekun dalam artian apa namanya sudah tahu apa jalannya atau yang belum tahu jalannya kan harus mengikuti. ya itu harus tekun bisa apa namanya agar bisa sampai tujuan lah ya artinya seperti itu. Ini saya jadi ingat lagi ada falsafah yang mengatakan bahwa sapa tekun bakal tekan aneh gitu ya. Ya, Dan ini mungkin agak berhimpitan ini dengan alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat dan oh ya itu. iya, Ini kira-kira gimana nih Mas Cokor kalau dikaitkan dengan itu siapa tekun bakal tekan. ya itulah kalau filsafat Jawa itu pasti berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, berkesinambungan. Iya. Siapa tekun bakal tekan. Itu artinya kan siapa yang rajin akan berhasil. Iya, iya. Kita kalau zaman sekolah, kalau kita kurang, kita kan sinau, Ya sinau naik kurang ya sinau kurang ya bledos ya. goblok. Dari goblok Nilainya arapote abang kabeh ya. oparan. Kobaran ya bener kan gitu, tapi yang bodoh tapi tekun, tekun mempelajari, tekun sinau, nanti bisa mengikuti lama-lama. Nah makanya wong pinter itu kalah karo wong bejo. Nah, Bejo iya. itu karena tekun, ya karena ketekunannya itu menimbulkan kebijakan gitu. Ya jadi artinya wong Bagja gue jane tidak ini ya artinya orang tiba sarang langit tau Iya jadi usaha tapi kita tekun tuh sendiri yo ya tekun dari itu. ketekunan itu ya memang apa namanya dulu juga begitu artinya saya beberapa punya teman ya tidak semuanya sih bodoh kabeh ya ora pintar kabeh ya ora tapi memang ada teman yang termasuk saya dan ya waktu zaman sekolah dulu ya apa namanya orang tua saya kan ketat banget men jam 9 kudu sinau Iya, gitu loh ya. iya, Nah orang-orang ini tua kita memang dulu ini kayak gitu. orang sinau udah bisa goblok ini gitu loh Iya, orang Banyumas lah ya. Ya iya, mohon maaf ini ya orang kita orang Banyumas ya cagla lah ya goblok hal biasa ya. Ya tapi yang benar memang begitu ya man siapa sing takun bakal tekan. Nah iya, ini terkait juga dalam langkah kehidupan. Nah, iya, ini kira-kira gimana Mas Sokro untuk iya. mencapai suatu tujuan? Kita misalkan dalam hidup kepingin bahagia dunia dan akhirat. Satu kita harus tekun, tekun kita geluti apa sekarang misal bisnis ya, harus tahan banting. Artinya tidak ada bisnis yang langsung membesar, itu nggak ada. Pasti ada jatuh bangunnya. Nah itu butuh kesabaran. Hmm, Ya kesabaran ketika kita lagi di bawah, lagi sepi pembeli, maka kita harus rajin memohon kepada Yang Kuasa, kepada Allah, supaya dagangan kita cepat laris gitu. Dengan kalau orang Muslim ya sholat duha, ya, ya ya, ya. sholat duha. Ada caranya kan, ada apa jenis, itulah ada apa namanya caranya masing-masing gitu. Jadi tidak semua sholat itu bisa menolong kita dalam hidup, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kita lagi butuh apa ya sholat hajat. Ya, ya, Kita ya. untuk mencari dunia ya berarti
sholatnya sholat duha, karena di dalam sholat duha itu ya Allah, sekiranya rezeki hamba di atas langit turunkanlah, apabila rezeki hamba jauh dekatkanlah, masih haram sucikanlah. Lah, itu kan doanya apik banget itu Ya, artinya. jadi tentu saja dalam segala hal harus dikaitkan lagi dengan manunggaling kawula Gusti lah ya. Nah, Ya, iya nanti. manunggaling kawula Gusti artinya apa namanya, kita hidup meskipun tekun bagaimanapun juga tanpa didorong dengan doa yang apa namanya, katakanlah dari hati Tapi sanubari ya, iya susah. artinya kurang ini tetap ya, Iya. tapi ya harus selaras lah ya. Iya. Habluminanas dengan habluminalos Lah, iya. itu harus selaras. Ya, ini kalau bicara soal ketekunan ini pun dalam hal bisnis juga begitu ya. Oh iya, iya. Dalam artian, Godaannya berat kalau bisnis. Itu paling tidak 5 tahun baru kita merasakan ini mau ada hasilnya apa hasilnya enggak apa. begitu ya. Tidak bisa serta merta tahun pertama langsung untung besar, nggak ada. Ya sama saja dalam langkah kehidupan kita ya, artinya tidak begitu lahir langsung tayang Melayu Lah, selalu iya, mungkin iya. ya, artinya apapun yang terjadi ya Harus semua merangkak diawali dari nol lah ya, Iya. ibaratnya kayak gitu. Wong Iya. wong sekolah juga dari kelas ndon, Iya lah, ya. kelas ndon ya, kelas nol, Dari kelas kecil, dari loh. besar, ya. Ya dol kecil dol besar, ya kan seperti itu ya, artinya memang dalam artian ketekunan itu bisa dikatakan menjadi apa namanya, batu pancadan Ya, yang batu untuk loncatan, pertama ya. bisa mencapai suatu tujuan harus ada satu ketekunan, dan ketekunan itu tentu saja tidak gerasa gerusu. Iya. Tekunnya mesti tidak Harus gerasa sabar. gerusu, ya kan? Harus sabar. Ada kesabaran gitu Iya, lah ya. butuh Nasib kesabaran. angin itu Mas Joko, kira-kira Iya. gimana untuk bisa katakanlah apa namanya, tekun sabar itu kira-kira seperti saya misalnya ya, artinya apa namanya, yang kesabarannya kurang. Nah, ini kira-kira gimana untuk bisa mencapai suatu kesabaran yang pada katakanlah tingkatan tertentu kayak gitu. Ya, sabar itu kan mudah diucapkan tapi sulit dijalani. Sabar itu tanpa wates. Sabar itu sampai kita sabar disolati sama orang lain. Itu sabar. Jadi makanya doa kita nggak boleh minta kesabaran, nanti diuji terus. Ya, kalau kita minta Gusti Allah paringono kula kesabaran itu Malah diuji terus. Puji terus sabar, iya. Oh, sabar kan jaluk sabar kita teko wae iki. Teko iki jajal kesabar apa ada. Lah iya, minta ya yang bahagiakan kami ya Allah. Mudahkanlah Mudahkanlah hal jalan ya itu ya. dalam segala hal. Lindungi kami, jagalah kami gitu. Nah, ini Mas Joko ya, dalam hal diawali tadi kalau kita dari nol lah ya, katakanlah dari nol untuk bisa mencapai satu tujuan ini, ketekunan yang harus kita lakukan khususnya diri kita sendiri ya, jangan nyangkut orang lain ya, untuk kita sendiri. Lah harus tekun-tekun aja kok orang tercapai-capai ya tujuannya. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Ya, makanan yang kita dapat itu ada unsur haramnya apa enggak, itu pengaruh juga sih ya. Untuk mencapai suatu keberhasilan itu harus makanan yang baik, sumbernya yang baik, untuk tujuan yang baik. 3 ini harus harus dilakukan. Gitu ya. Bukan asal mangan yang penting barang colong jukut orang ngerti, barang korupsi Pak Untal terus itu nanti apa jenis kurang baik lah ya. Kemudian ada lagi kejujuran. Hal ini penting sekali, apalagi orang wira swasta itu harus jujur. Ujiannya kejujuran ya. Misalkan ada orang beli uangnya lebih ya kita kembalikan. Ya. Ada ini itu lah ya. Jadi ini itu apa jenis laduntet istilahnya. Ini terkait juga berarti antara ketekunan dan kejujuran itu harus juga selaras Lah, ya, Mas iya, Joko. betul. Baik dalam kehidupan kita, berbisnis dan lain sebagainya Iya, ya. betul. Nah, ini
apa namanya, kalau dalam berbisnis sudah tekun tapi kok tetap baik kayak gini, apakah kita harus mestinya bisa introspeksi ya? Iya. Karena apa ya sebetulnya kan kayak Ya gitu. iya, makanya tadi bilang kita ada apa ya, kita muhasabah atau introspeksi ya. Ada apa yang di dalam tubuh kita, di dalam keluarga kita, kenapa bisnis kita masih stagnasi itu ya, nggak maju-maju. Kemudian sholat hajat mas, sholat hajat, memohon kepada Tuhan, eh, keinginan kita supaya apa terpenuhi, terkabulkan. Terus nanti kan ada khilapat, bisa lewat mimpi, bisa lewat orang yang tiba-tiba datang ke tempat kita memberi satu apa kerjasama ya, mungkin yang orang yang teman kita yang lama baru pulang ke Purwokerto misalkan, tahu Mas Roni wira swasta, Diajak diajak kerjasama kerjasama, kayak gitu ya. ada proyek nih, Ya. nah ini bisa membuat kita bisa berpindah lah ya, berpindah haluan sedikit tadi misalkan dari sembako merambah ke apa senam ini properti. Yang Iya, lain-lainnya lah lah ya, katakanlah ya. ya. Yang jelas kan ketekunan, kejujuran, kesabaran itu harus tetap menyatu ya, Nah, intinya seperti itu. dan Nah, nggak ini boleh putus asa. lah ya, yang jelas sih harus apa namanya, gigih lah ya, Lah iya, katakanlah harus punya semangat yang iya, betul-betul ini ya, khususnya bagi kaum muda sekarang ya. iya, Artinya sekarang ini kan katakanlah menurut orang-orang sih, saya sih yang nggak tahu ya bener apa iya. orangnya ya empuh walau alam mana ya gitu, dari lowongan pekerjaan susah dan sebagainya. Nah ini Menciptakan mesti lapangan kerja jangan ya jangan gampang putus asa Lah iya, ya. iya. Nah, ini dengan sapa sing tekun bakal tekan ini bisa buat menjadi pegangan ya. Iya. Artinya ketekunan itu untuk apa namanya, memendam keputusasaan. Nah, ini gitu ya. Artinya kalau orang sudah dihinggapi putus asa lah, yang kayak iki bobot, ya pada pengen lombok. Iya, malah kadang nyalahke sing gawe urip. Kadang ora tau sembayang, dening maju nyong sing tekan jarku tekun kali salat kayak gitu. Padahal salat itu bukan untuk mencari harta benda, mencari ketenangan dunia dan akhirat. Ya, Artinya mencari ridho lah ya. itu ya, Ridho dari bukan Yang mencari Maha harta Kuasa. benda. Harta benda itu bukan dari sholat gitu. Harta Tapi benda dari apa namanya, usaha kita. usaha ya. kita. Dengan sholat itu jiwa kita tenang, orang kemerungsung gitu loh. Ya, makanya suatu kali kan pernah ngobrol ya dengan seorang lowongan pekerjaan sih, jangan ngelepor gitu ya. Iya. Saya bilang ya jangan ini lowongan pekerjaan, bikin lapangan pekerjaan, kan ya gitu loh. Iya. Kok sih ngomong gampang nih. Nah, saya bilang ya memang orang bicara itu lebih mudah, tapi yang jelas kalau kita bisa membuat lapangan pekerjaan, katakanlah apalah yang nggak usah yang dakik-dakik Iya. lah ya, katakanlah apa namanya, usaha apalah, jualan apa dari diri sendiri, nanti kan ada pembantu yang Iya. ngrewangi lah katakanlah. Nah, itu yang bantu ini kan apa namanya, membuka kamu sendiri, berarti membuka lapangan pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan Iya. yang paling kayak gitu. Nah itu paling tidak obrolan kita ya Mas Cokro tentang khususnya bagi Anda sekalian mengenai sapa sing tekun bakal tekan ini ya. Sekali lagi dan berulang kali mesti saya ngomong, saya kan bukan siapa-siapa, Mas Cokro juga bukan siapa-siapa. Jadi mohon dimaklumi kalau hanya ngerti kuliter tok. Iya. Untuk lebih mendalamnya tentu saja saya yakin banyak di antara para sahabat sekalian yang sudah melakukan sapa sing tekun bakal tekan. Nah ini barangkali di kolom komentar bisa memberikan katakanlah sumbangsihnya ya. Ini loh ketekunan saya dari awal seperti ini, akhirnya saya bisa menjadi seperti ini. Nah kita alangkah
senang dan bahagianya kan begitu Iya, ya. betul. Nah, ini tentu saja terkait dengan pengalaman seseorang. Tidak ada salahnya kita bertanya kan Iya. gitu ya. Ya kok bisa nih itu sih kepriwe karena ya Ya, gitu iya. ya. Malu bertanya Sesat sesat di di kamar. jalan. Ya. Ya, ya. Ini barangkali apa namanya apa yang tersaji pada kesempatan kita ngobrol ya, Iya. Mas Sokro ya, sekali lagi tentu saja saya dan Mas Sokro amat sangat mengharapkan saran, kritik, masukan yang tentu saja mudah-mudahan bisa apa namanya menambah wawasan bagi kita sekalian, dan jangan pula lupa sering kami mohon untuk like, share, dan subscribe kan begitu ya Iya. Mas Sokro. Nah, terkait dengan tadi nih, sapa sing tekun bakal tekan. Nah, ini setelah tekan ini, katakanlah ketekunan itu sudah dilaksanakan, kesabaran juga sudah dilaksanakan, keputusasaan juga sudah tidak ada, kemudian kita sudah tekan, sudah nyampe lah tekan Iya. gone Iya. itu ya. Sama yang tekan bakal tekan gone kan ya gitu. Iya. Pasan wis tekan gon, sudah sampai di tempat dan sudah tercapai apa yang jadi tujuan kita. Kira-kira apa namanya, apa yang selanjutnya bisa dilakukan? Ya, kita istiqomah saja karena sudah tekan. Berarti kan tujuan kita sudah tercapai. Kita tinggal bersyukur kepada yang menciptakan kita, bahwa ya Allah, kami telah mencapai semua ini karena berkat Engkau, bimbingan Engkau ya Allah gitu. Nah, kemudian bisa menolong orang yang di bawah kita. Ya jangan lupa itu, karena harta kita itu ada titipannya orang lain yang harus kita keluarkan. Kita harus sedekah 2,5% minimal. Paling tidak seperti itu ya. Iya. Kalau sudah tekan ya ada terus medeng Oh, iya, iya. nyumus dadi wong ya, mestinya tetap harus andap Asor, kan ya. gitu ya. Nah, tentu saja apa namanya, tentu saja apa yang selalu kita cita-citakan, kita senantiasa berharap untuk bisa tercapai kan ya. Iya. Nah, setelah tercapai aja kelalen. Len. Aja kelalen ya, ada terus ndangak katanya wis dadi wong terus ndangak terus ya malah kepaduk nanti Iya, kan iya. gitu ya. Artinya jangan sampai takabur. Nah, Nah, itu. takabur yang amat sangat berbahaya, tapi jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dan selalu apa namanya, alangkah indahnya atau alangkah baiknya orang berjalan itu dingkluk lah ya, Nah, aja iya. ndangak. Iya. Dingkluk kan malah hati-hati kok. Lah iya, Kejeblong, kepaduk, iya. jelebogan malah Iya. jadi gawe kan ya gitu ya. Nah, ya, kira-kira seperti itu yang apa namanya obrolan kita ya Mas Sokro. Iya. Meskipun sekali lagi yang saya bukan siapa-siapa, Mas Sokro bukan siapa-siapa, ya hanya anunya tok apa Kulitnya. kulitnya tok lah ya. Iya. Kayak kulit ari itu Iya. yang paling tipis, yang tentu saja bagi Anda sekalian yang barangkali apa namanya pernah berpengalaman dalam kaitan sapa sing tekun bakal tekan, bisa kiranya untuk memberikan komentar maupun saran, kritik, masukan untuk apa namanya mereka-mereka untuk termasuk untuk saya barangkali ya, agar bisa lebih tekun lagi, lebih bersabar lagi, lebih bersyukur lagi. Nah, tentu saja semoga apa yang tersaji, tersirat maupun tersurat dalam obrolan kita kali ini banyak guna manfaatnya, meskipun hanya sekedar kulitnya saja. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.